Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, wa in ta'udu nikmatullah, kata Allah, barang siapa niscaya kalian menghitung nikmatku, sungguh tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghitungnya. Kemudian dikatakan dalam hadis qudsi ini redaksinya antara kalam Allah sama baginda Rasulullah SAW. Artinya Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Allah ya Muhammad. Allah ya Muhammad. Allah ya Muhammad. Allah ulang sampai 3 kali. Apa itu? Kalau bukan karena engkau ya Muhammad kekasihku, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan kuciptakan dunia dan seisinya. Karena itulah, karena baginda Rasulullah SAW lah sehingga kita pada kesempatan kali ini masih Allah izinkan untuk bertatap muka di tempat yang mubarak ini, Masjid Al-Ihsan. Kemudian terlepas dari itu, rasa penghambaran kita, ucap terima kasih kita, marilah banyak-banyak berselawat dan memanjatkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah katakan dalam Al-Qur'annya, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sesungguhnya Allah, Inna Allah sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, kata beliau, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada kekasihku. Karena kenapa? Di dalam selawat tersebut, satu selawat yang kita lantunkan terdapat 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, sebelum saya lanjut materi, saya akan bahas materi tentang kemarin sebelum kita lanjut materi baru. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, Quran surah Al-Imran kita saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah. Dan tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan. Kata Allah, kalau ayat ini kita jadikan pedoman, kemudian di akhirnya mengatakan ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti materi saya bawakan kemarin, kita berwasilah dengan begitu banyak atau keberkahan atau faedah sedekah. Kalau Allah katakan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Misalkan barangkali ada seorang petani padi, kemudian hasil padinya melimpah ruah, kemudian ia keluarkan zakatnya menurut hitungan fikih. Ketika atau hukum zakat biji-bijian seorang petani, kalaulah sumber air atau pengairan dari biji-biji atau ladang itu ia airkan dengan cara irigasi atau bendungan, maka zakat yang ia keluarkan, zakat yang dikeluarkan
100% karena sumber yang dialirkan melalui saya sendiri. Akan tetapi kalaulah zakat biji-bijian seperti padi dan sebagainya itu langsung airnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharap air hujan, maka kata Allah itu sedekahnya sebanyak 5%. Kemudian apakah kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kata Allah? Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa kata Allah. Barangkali saja besok siapa tahu ada ibu-ibu datang ke kantin. Jak, saya berikan pisang hijau untuk engkau berbuka. Semua itu kebaikan. Apa yang kebaikan kita atau apa makna kita ambil dari situ? Misalkan saya ambil contoh tadi, datang seorang ibu datang ke kantin, jak ini ya, saya berikan kau pisang hijau 1 ember. Terus engkau berbuka. Dengan itu maka banyak yang tercipta. Hablum minallah dan hablum minnas. Tapi ada yang lebih afdal dari itu, Pak. Dari itu apa itu? Ketika sang pemberi memberikan dengan ikhlas, kemudian orang yang diberi sangat pengertian, maka ia akan mengucapkan Fulana bin Fulana, karena engkau memberikan aku dan sebagainya, karena engkau bersedekah kepada aku, maka aku akan doakan khusus doa yang diajukan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa itu doanya? Mungkin kita baca. Kalau tidak panjang, pendek saja. Allahumma barik fima a'taita wa barik fima aqbaita wa ja'alhu tahura kata Nabi. Coba lihat, Pak, sekalian. Begitu banyak keberkahan dari ayat tersebut, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kata Allah. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Begitu besar maknanya, tersirat atau ibrah pelajaran yang kita ambil. Apa artinya dari doa tersebut? Allahumma barik fima a'taita wa barik fima aqbaita wa ja'alhu tahura. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan, apa-apa saja yang masih ada atau apa-apa saja yang tersisa dari orang tersebut. Subhanallah, doa yang begitu mulia yang diajarkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Lepas dari itu kembali kita Allah atau bagi oleh Rasulullah wa antum muslimun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kalau seandainya coba kita renungkan atau kita perhatikan baik-baik, setiap hari Jumat itu tidak henti-hentinya khotib berwasiat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Kalau takwa ini kita jadikan pedoman atau pegangan dalam hidup, insyaallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapi jagat itu insyaallah tercapai. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat akan tercapai. Karena kenapa? Patokannya, rujukannya, imannya adalah takwa. Apa contohnya? Misalkan seorang pemimpin ketika jadi pemimpin melihat peluang korupsi yang begitu besar, tapi ia kembali bicara ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia orang yang bertakwa, maka lenyaplah semua itu, tidak jadi korupsi. Atau seorang yang telah berumah tangga, ia ingin selingkuh, tapi ia bersyukur atas pemberian Allah, istrinya lebih cantik, suaminya lebih ganteng dan sebagainya. Pemberian Allah, kenapa? Karena ia mengingat takwa, karena ia bertakwa kepada Allah, maka ia akan bersyukur. Maka takwa ini akan membawakan ia sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang Pak, sekarang ini maraknya judul. Betapa banyak keluarga hancur karena judi online. Sekarang padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan begitu jelas Al-Qur'an yang mengatakan, Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Coba lihat. Judi, minuman keras, narkotika, narkoba dan sebagainya kata Allah adalah perbuatan setan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Apalagi sekarang judi online, skater dan sebagainya. Dulu saya Pak, jujur dulu saya ada
tertib juga oleh teman. Ya, ada tulang maka teman ini. Kalau kita mencari teman yang baik, insya Allah sama-sama memimpin kepada jalan Allah. Tapi kalau ketemu teman yang buruk, asal bisa pisah, bersatu dengan jahat pula jadinya. Serius, berteman dengan pencuri, maka kita akan jadi pencuri. Dulu saya belum tahu juga yang namanya judi online, skater itu. Ada teman saya katakan begini, saya dapat hadiah. Saya bilang hadiah apa? Dari aplikasi katanya. Berupa apa? Uang 2 juta. Besar betul. Gimana caranya? Kamu saja. Kau buka Play Store, kau download aplikasi Domino. Terus apa yang kita lakukan? Sudah main game saja. Saya kira cuma main game. Karena memang kalau dalam fikih mengatakan ada memang beberapa game itu tidak semuanya haram asalkan mesti ada perantara. Misalkan ya lomba voli, kemudian dipungut dari tim ke tim, dari satu tim itu misalkan 100.000. Tapi ada nama satu dikatakan ulama siapa namanya itu sebagai apa namanya? Halilnya sebagai penghalal. Satu tim tidak boleh bayar. Saya kira seperti itu permainan, ternyata tidak. Judi online, skater, alhamdulillah. Hampir saya terjerumus. Lepas dari itu, kalau kita melihat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa itu Allah, insya Allah judi online, miras dan sebagainya insya Allah dijauhi. Lagi sekarang media sosial sangat kemana-mana. Lanjut atau masih? Saya kira karena terbatasnya waktu kita, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.